Ingat, orang Yahudi tidak pernah selalu mengatakan bahwa manusia bisa menebus dosa manusia. Tidak ada konsep penyalipan dosa untuk menebus dosa. Jadi narasi pendeta yang mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa, dari mana narasinya? Pendeta suruh tanggung jawab. Tunjukkan datanya. Kenapa jemaat-jemaat Kristen ini tidak ada yang kritis? Tidak ada yang kritis soal keimanan. Harusnya ditanya dong. Kesabaran, coba dengarkan kakak baik-baik. Kristen mengatakan Yesus menyerahkan diri. Kristen mengatakan Yesus datang untuk mati. Kristen mengatakan Yesus datang, dia tahu dia itu disalibkan untuk menebus dosa. Sementara apa dikatakan di sini? Yesus melarikan diri ketika dia tahu kalau dia mau ditangkap oleh imam besar yang bernama Kayafas. Yesus tahu dia itu mau ditangkap dan dibunuh, sehingga dia lari dengan murid-muridnya ke Efraim dan menetap di situ. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Tadi salah satunya, mukjizat yang dibuat oleh Yesus terdengar sampai kepada orang Roma, dan orang Roma berniat untuk mau menguasai Yahudi. Buni. Oke. Mukjizat Yesus terdengar sampai di Roma, dan orang Roma ingin menguasai kota Yehuda pada waktu itu dengan bangsa Yahudi. Kita lihat di dalam Lukas 23. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Lukas 23. Silakan nanti dibuka ya. Lukas 23 mulai dari nomor 1. Perikopnya, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, tentang diri siapa? Tentang diri Yesus. Ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Mereka menuduh Yesus, ya, mereka menuduh Yesus kalau Yesus kedapatan menghasut bangsa mereka. Tidak untuk membayar pajak kepada Kaisar. Dan lebih parahnya lagi, Yesus mengaku bahwa dia itu juga setara dengan Tuhan. Dan dia mengaku dia adalah seorang Mesias. Ingat, dikatakan di sini Mesias itu adalah Raja, bukan Tuhan. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kristus bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesianya adalah orang yang diurapi. Mesias itu bahasa Aram yang berarti orang yang diurapi. Al-Masih bahasa Arab yang berarti orang yang diurapi. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Yesus dihendak ditangkap dan dibunuh karena seperti inilah yang dia lakukan. Tuduhan-tuduhan orang Yahudi kepada Yesus sendiri. Bukan karena konteks penebusan dosa. Sehingga apa yang dikatakan Pilatus? Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi konteksnya Yesus dibawa di hadapan Pontius Pilatus bukan karena ingin penebusan dosa, tetapi karena dia memang dituduh kedapatan menghasut bangsa-bangsa itu untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Dan dia mengaku dia adalah seorang Mesias, yaitu Raja. Kalau misalnya Kristen mengatakan Yesus datang untuk mati, menyerahkan diri, buktinya ketika Imam Kayafas bernubuat ingin menangkap Yesus dan membunuhnya, kenapa Yesus dan murid-muridnya lari ke Efraim, bersembunyi? Nah, itu yang saya pertanyakan, Kak. Di kitab mana dan pasal di mana Yesus melarikan diri? Di Yohanes 11 tadi, Dek. Yohanes. Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 53 dulu dibaca, 53 54. Buka mute-nya, kamu yang baca. Nanti kata BUNUH dibuat jadi bunyi ya. Coba dibaca deh, buka mute-nya. Kayak pasal berapa? 11 ya? Pasal 11 nomor 5354. Kata BUNUH-nya dibuat jadi bunyi ya, Dek. Kalau tidak kita rungkat ya, Dek. Iya. Ya, mulai dari hari itu coba. Hal itu dikatakan 53. Hal itu dikatakan, ya kan? Hal itu Mulai dikatakannya dari hari itu, mulai dari itu. Bukan, Yohanes 11 nomor 53, Dek. Dari baca dari situ dulu. Oh iya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nomor 54-nya?
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia Ya. berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, Ke ke sebuah sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Nah, ketika dia tahu dia mau ditangkap dan dibunuh, dia sudah tidak tampil lagi kan? Betul, betul. Berarti dia kabur kan? Ya, anggap aja lah di kabur atau lari ya. Nah, itu. Jadi di mana katanya Yesus mengetahui kalau dia itu datang untuk mati, untuk ngetong. Dari mana, Dek? Terus bagaimana mungkin Pontius Pilatus memberikan hukuman salib kepada Yesus karena untuk menebus dosa? Konteksnya ini di sini menceritakan bukan karena dosa, karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Imam-imam besar di sana dengan maka agama takut. Nanti datang orang Roma mendengarkan bahwa ada seorang yang bisa membuat mukjizat. Nah, itu pula yang nanti dijadikan raja. Gitu loh. Makanya mereka menuduh di dalam Lukas 23. Apakah engkau yang mengaku bahwa engkau itu adalah Mesias, raja? Terus apa jawab Yesus? Engkaulah yang mengatakan itu. Atau tidak menjawab, ya, aku adalah raja Mesias. Nggak ada. Tetapi engkau yang mengatakan itu. Katanya kepada Pilatus. Ah, betul. Kak. Jadi Yesus ini ditangkap dan hendak dibunuh, ini satu. Karena kedengkian mereka kepada Yesus. Kedua, karena politik. Bukan karena penebusan dosa. Kita lihat karena kedengkian ya. Sebentar. Buka di... Kalau di Alkitab ini, kalau kutub ini kan, kalau kutub Coba deh, ini buka yang Markus 15 nomor 10 deh. Markus 15 nomor 10. Atau Matius 27. Udah? Matius atau di mana dibuka? Matius apa Markus? Matius ya. Matius 27. Matius 27 ya, Matius 27. Bentar ya, lagi mana ini? 27. Ya, 27 Ya, ayat berapa? Matius 27. Kita buka nomor Yesus di hadapan Pilatus tapi nomor 18. 18 ya. Ya, coba baca. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Matius 27 deh, Matius 27. pasal 27 kan? Ya, nomor 18. Ya, tolong di tap-tap layarnya teman-teman ya. Tap-tap layarnya, forensnya biar kuat kepala kita teman-teman. Ya, Oke. Yang 27 nomor berapa tadi ya? 18 deh. 18. Oke lah. Hmm. Mana aja ini? Soalnya kecil-kecil hurufnya ini. Oke lah. 18 ya. Ya, Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. nah karena apa? Karena dengki. Dengki itu apa? Enggak tahu Kak, apa dengki? Kita cari dengki menurut KBBI. Oke, kakak cari ya. Dengki menurut KBBI adalah menaruh perasaan marah, benci, tidak suka. Iya betul ya. Makanya orang-orang itu menyerahkan Yesus itu karena benci mereka. Tidak suka mereka kepada Yesus. Makanya Yesus dituduh. Bukan karena Yesus diserahkan karena untuk penebusan dosa. Ingat, orang Yahudi tidak pernah selalu mengatakan bahwa manusia bisa menebus dosa manusia. Tidak ada konsep penyalipan dosa untuk menebus dosa. Tidak ada deh. Yesus diserahkan karena kedengkian mereka, ketidaksukaan mereka kepada Yesus. Terus yang ini ya, sebentar. Bentar ya. Di dalam Yohanes. Ada yang naik ya? Enggak, ini aja dulu. Iya.
Oke. Coba buka di dalam Yohanes 10, Dek. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 10. Yohanes 10 pasal 10 ya. Ya. Ini kita buka dari 22. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, betul ya. Oke, kakak bacakan, adik dengar ya. Ya. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, orang Yahudi, inilah dikatakan adalah domba-domba yang hilang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Makanya mereka ini, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, inilah gunanya Yesus diutus oleh Bapa. Nah, kita baca ya. Aku telah mengatakannya kepada kamu, yang nomor 25-nya. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nomor 29-nya coba baca baik-baik lagi. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Berarti Yesus menegaskan bahwa apa? Bahwa Bapa lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus yang kalian katakan adalah anak Bapa. Dari siapapun, kecuali dikatakan Bapa lebih besar daripada kalian. Berarti bisa juga Yesus setara dengan Bapa. Ternyata Yesus mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Berarti Yesus ini tidak termaksud. Tidak bisa Yesus disetarakan. Kita baca berikutnya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa kata Yesus di nomor 32-nya? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang-orang Yahudi. Ini poinnya, Dek. Nomor 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu hanya manusia saja. Sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Elohim. Nah, jadi di sini padahal Yesus sudah mengatakan apa? Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 29, Bapa lebih besar daripada siapapun. Tetapi orang Yahudi tidak paham. Orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Itu adalah suatu penghujatan. Makanya dikatakan Yesus di dalam nomor 32, kenapa kau mau melempar aku? Pekerjaan mana yang kau lakukan sehingga kau mau melempar aku? Terus jawab orang Yahudi apa? Nomor 33, bukan karena pekerjaan baik, tapi kau sudah menghujat Allah. Kau menyamakan dirimu dengan Bapa, sementara kau hanya manusia saja. Terus kata Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan di kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maksudnya apa? Ayo kita kaji ini. Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa? Salah satunya membangkitkan Lazarus. Ya. Nah, membangkitkan Lazarus itu pekerjaan Bapa. Diberikan kepada Yesus. Ya. Nah, jadi Yesus mendapatkan mukjizat. Atas izin siapa? Atas izin Bapa yang memberikan kekuasaan kepada Yesus.
Makanya dia katakan Yesus, kalau kau tidak mempercaya aku, setidaknya percayalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa? Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kuasa kepada dia. Dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan orang yang sakit, mencilikan mata yang buta. Itu atas kuasa siapa? Kuasa Bapa yang diberikan kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Waktu dia membangkitkan Lazarus, apa dikatakan? Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Fix. Yesus hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan. Benar Kak, kalau di Kristiani memang Yesus itu hanya sebagai utusan. Ya betul. Nah, dengan ceramah pendeta atau pemahaman dari pendeta untuk jemaat, memang selalu dikatakan Yesus hanya diutus sebagai penebus dosa-dosa. Ialah kami, ya kan? Sekarang kesabaran dapat enggak? Di mana Yesus diutus untuk menebus dosa? Satu data saja dalam Bible. Itulah aku nggak dapat di mana Alkitab. Emang nggak ada, Dek. Kalau kamu baca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus di hadapan Pontius Pilatus, tidak pernah Yesus dikatakan diserahkan oleh orang Yahudi itu untuk penebusan dosa. Tapi kan selalu kalau khotbah seorang pendeta kan. Nah, pertanyakan Dek, dari mana dia dapat itu? Minta datanya. Yesus sebagai penebus dosa dan jadi sekarang begini deh, kesabaran lebih percaya perkataan pendeta atau perkataan Bible? Kan biasanya sih dari Bible semua diambil semua ya. Betul, jadi narasi pendeta yang mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa, dari mana narasinya? Pendeta suruh tanggung jawab, tunjukkan datanya. Di hadapan Pontius Pilatus, Yesus tidak pernah disidang karena penebusan dosa. Harusnya ditanya, kenapa jemaat-jemaat Kristen ini tidak ada yang kritis? Tidak ada yang kritis soal keimanan. Harusnya ditanya dong, Pak Pen, kan ini kami bayar per puluhan, kami kasih kolekte tiap minggu, bahkan kebaktian ada juga kami kasih kolekte. Tolong dong, tunjukkanlah dulu satu data saja. Ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia itu diberi hukuman salib. Di mana katanya dia disalib untuk menebus dosa? Satu saja data di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 Injil ini, Yesus diserahkan untuk penebusan dosa. Satu saja bilang. Bukannya pas disalibkan itu dia ya, kayak bahwasannya disalibkan itu karena Yesus disalibkan karena dosa-dosa manusia atau kutu dosa kami, ya kan? Bukannya itu? Nggak ada, Dek. Nggak ada. Di hadapan Pontius Pilatus, makanya dikatakan si Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Tapi orang Yahudi tetap ngotot. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus dituduh menghujat Tuhan, menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sementara Yesus selalu mengatakan, Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Tidak pernah Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Bahkan Bapa sendiri waktu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan tadi sudah dibacakan di dalam Matius 7. Tapi kan tadi kan selalu kalau pendeta selalu mengarah atau menceramain atau tentang Yesus Kristus itu kan, dia mati di kayu salib karena dosa-dosa dan nah itu di mana? Kita. Nah, di mana tercatat? Di mana tercatat sehingga pendeta berani menarasikan itu? Harusnya begini loh, Dek. Begini loh, Dek, kesabaran. Ya. Saya tadi tunjukkan, membuktikan ternyata Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus itu bukan karena penebusan dosa, tetapi karena Yesus kedapatan menghasut bangsa-bangsa itu untuk tidak membayar pajak. Di dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus karena kedengkian mereka kepada Yesus, ketidaksukaan, kebencian mereka kepada Yesus. Karena Yesus melakukan mukjizat, mereka tidak suka, dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Mereka tidak mau, karena raja di sana, ya, raja di sana kayak Kayafas atau yang lain, mereka tidak bisa membuat suatu tanda-tanda mukjizat. Mukjizat hanya dilakukan oleh para nabi.
Kenapa diberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Bahwa orang yang diutus oleh Allah itu adalah orang yang spesial yang diberikan mukjizat. Makanya dikatakan Yesus, kalau kau tidak percaya kepadaku, percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang telah kulakukan. Begitu loh. Makanya narasi pendeta, Yesus adalah Tuhan. Dia menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Di mana? Sementara di atas kayu salib apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Yesus mohon ampun kepada Bapaknya, bukan kepada dirinya. Kalau tidak, kenapa dia nggak ngomong, "Kuampuni kalian karena perbuatan dosa kalian kepada saya"? Tapi dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kan begitu kan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Apa doa Yesus yang Yesus ajarkan? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus meminta ampunan kepada Bapaknya. Yesus meminta rezeki. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu. Pelan Bu Super. Jadi, Pingsan sama orang. kesabaran, mempercayai khotbah-khotbah pendeta yang tanpa ada dasar, tanpa ada bukti, tanpa ada letter teksnya, atau mempercayai langsung di dalam Bible perkataan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katakannya? Kesabaran, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang engkau utus. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yang kedua, Yesus fix bukanlah Tuhan. Kalau kamu mau mengatakan, oh, Yohanes 1 nomor 14, bagaimana Kak Nora? Firman itu telah menjadi manusia. Sedikit saja lagi kita kaji. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, kita kaji itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 7, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Yohanes 1 nomor 4, jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya penciptaan cakrawala? Apa bedanya penciptaan terang? Apa bedanya penciptaan manusia? Ketika Tuhan berfirman jadi, maka jadilah. Kun fayakun, maka jadi. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan bukan berarti itu lagi jadi Tuhan. Kesabaran berludah. Di mana asal ludah itu? Dari si kesabaran. Ketika ludah itu keluar dari mulutmu sabar, sudah jatuh ke tanah, apakah berarti ludah yang di tanah itu adalah kau? Tidak. Sumbernya memang dari kau, Dek. Tetapi ketika sudah keluar dari mulutmu, itu bukan dirimu lagi. Makanya sifat ketuhanan yang harus sabar tahu adalah Tuhan memiliki sifat Maha Pencipta. Ketika dia menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kejadian 1. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadilah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya penciptaan alam semesta ini dengan penciptaan manusia? Tak ada bedanya, Dek. Sama. Sama semua. Kak, Yes. kalau boleh saya bertanya, Kak? Silakan. Kalau kami kan tertuju kepada Yesus, ya kan? Ya. Kalau tidak melalui dia, kami nggak bisa mendapatkan kerajaan surga, ya kan? Kalau bagi Kristiani. Ya. Kalau seorang Muslim tertuju sama siapa ya, Kak? Allah. Dengan kepercayaan. Allah. Allah ya. Ya. Kamu mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah, utusan Allah. Iya betul ya. Kamu selamat. Kamu selamat. Makanya Yesus mengatakan apa? Sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu. Dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tertulis di mana? Mari kita buka, Dek.
Sementara di dalam Islam, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah hanya meminta sembah kepadanya. Kepada Nabi Musa bagaimana? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Allah, Tuhannya Nabi Musa, tidak mengizinkan adanya simbol. Terus kenapa Kristen mengatakan simbol salib itu adalah simbol lambang Kristus, lambang Yesus? Yesus pelaku hukum Taurat, Dek. Yesus pelaku hukum Taurat. Apakah Yesus menyembah Tuhan yang kelihatan? Tidak. Tuhannya Nabi Musa tidak kelihatan. Keluaran 33 nomor 20. Apa dikatakan Tuhannya Nabi Musa? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Terus apa kata Yesus di dalam surat Yohanes? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, sama-sama tidak kelihatan. Tuhannya Muslim, no, Tuhannya Muslim juga tidak kelihatan. Konsisten. Terus Tuhannya Kristen. Kristen memaksakan Tuhan harus menjadi manusia. Karena Kristen ingin menjadikan sesembahan itu harus kelihatan, baru percaya. Itu agama apa? Itu adalah agama pagan. Pagan, penyembahan kepada berhala. Kenapa dikatakan berhala? Karena pagan menjadikan sesembahan itu harus berwujud dan berkelamin. Paham ya? Nah, kita buka yang di sini, Dek. Iya, Kak. Kalau ini dari pemahaman dari pendeta atau menceramai jemaat-jemaatnya, kenapa kami tertuju kepada Yesus? Dari segi sejarahnya, Kak, dari awal atau dari akhir, dia menceritakan Yesus ini sebagai utusan dan akhir dan sampai mati atau kebangkitan. Dan seorang pendeta menceritakan bahwasanya mukjizat-mukjizat kenyataan dari Yesus Kristus. Maka kami dari itu kami selalu percaya dan mengikut Yesus. Kalau kami tidak mengikut Yesus, kami tidak mendapatkan ke kerajaan surga. Makanya kan selalu setia, Pak ya. Ya, coba ulangan 6, Dek. Ulangan 6. Ulangan 6 ya. Ya. Ini baru apa ini, guys? Ini udah, aku memang orang Kristen tapi jarang ke gereja. Ulangan 6 ya. Ya, ulangan 6 nomor 4. Karena apa namanya? Bagus gak ke gereja karena gak ada Yesus ngajar gereja. Ulangan 6 nomor 4, coba baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan. Sudah, nomor 4-nya, Dek. Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Ya kan? Iya. Dengarkanlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, benar kan? Benar. Itu di dalam ulangan perkataan siapa? Bentar ya. Ini Perkataan Musa, kitab Torah, ya kan? Ulangan, bilangan, keluaran. Itu apa? Kitabnya Musa. Iya, kitab Musa ya. Kan? Iya betul. Ya, berarti Musa yang mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, benar ya? Benar. Nah, sekarang buka di dalam Markus 12 nomor 29, Dek. Itu Musa yang ngomong ya. Itu Musa yang ngomong kepada Bani Israel. Ya, Musa ngomong kepada Bani Israel. Tuhan Allah kita, hukum yang terutama, hai Bani Israel. Dengar, Musa mengatakan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Sekarang Lukas berapa, Kak? Lukas berapa, Kak? Markus 12 nomor 29, Adik. Markus. Sama itu kata-katanya sama, itu hampir sama. Markus berapa? 12 nomor 29. Yes. Iya ya. Ya. Ini baru tahu aku ini loh, Kak. Iya. Markus 12 nomor 29. Coba kamu yang baca, Dek. Itu jawab Yesus ya. Yang tadi itu perkataan Musa kepada Bani Israel. Nah, ini sekarang jawab Yesus. 29 ya. Yes. Bacakan, adekku. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Nah, apa poin yang mau kakak ambil? Musa mengatakan kepada Bani Israel. Musa mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Terus Markus 12 nomor 29. Yesus yang ngomong,
Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan kakak, kenapa Yesus mengucapkan hanya kepada Bani Israel? Musa mengatakan, hai Bani Israel. Yesus mengucapkan, hai Bani Israel. Kenapa tidak kepada bilang, hai umatku seluruh dunia, hai semua umatku seluruh bangsa. Tapi dia hanya mengucapkan, hai orang Israel. Kenapa, Dek? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Bolehlah Kak, apa jawabannya? Matius 15 nomor 24. Coba buka. Terus orang Israel. Udah dijawab tadi sama Nora itu loh. Itu kata-kata Matius dengan 15. sabar. Matius Dibalik-balikkan. 15 nomor 24. Bacakan keras-keras. Karena Dek. Yesus itu orang Israel. Bacakan keras-keras. Matius 15 nomor 24. Bacakan keras-keras. Kenapa Ya. Yesus hanya mengucapkan Bani Israel? Bentar ya. Matius 15 Nomor 24. nomor 24. Yes. Agak-agak pusing kali kita ini ya. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku hanya diutus. Kata hanya berarti khusus atau tidak, Dek? Ya tuh. Ya. Nah, berarti kenapa Yesus hanya mengatakan, hai Bani Israel? Kenapa nggak dikatakan, hai umatku seluruh bangsa? Dengarkanlah, tetapi hai Bani Israel. Musa juga mengatakan, hai Bani Israel. Musa diutus diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Ternyata Yesus juga hanya untuk Bani Israel. Tepuk tangan dulu. Itu Faruk, kau tidak mau tepuk tangan. Itu Faruk. Itu. Gini Kak, ini kan kakak ini udah kasih pemahaman dari aku, walaupun udah dari kecil aku udah ikut Kristen atau dengan keyakinan Yesus Kristus. Dan Ya. ini ada mau apa ini kan, mau kutanya sama kakak, inilah terakhir ya. Oke, Say. Kalau kami kalau jaminan kami kan Kristus, ya kan, supaya Ya. kami mendapatkan kerajaan surga, ya kan, paling utama, ya kan. Itulah sebagai tanda seorang Kristiani. Kalau sebagai orang Muslim, apa jaminannya, Kak? Selamat. Islam artinya selamat, Dek. Enggak, bukannya seperti kami ini kan, Yesus, ya kan. Kalau bukan melalui dia, kami tidak mendapatkan Oke, kerajaan baginda surga, Rasulullah ya kan? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan untuk Bani Arab, bukan hanya untuk satu umat, tetapi untuk semesta alam, untuk seluruh manusia. Bagi yang Berarti kalian, Mati lampu Sinora. berarti Sinora kakak mati ini, lampu. Sinora mati lampu biar saya ini. beriman Jadi deh. kepada Allah. Saya putus. Iya, udah aku aja udah suara, udah aja. Nah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang harus disembah, dan mengimani baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, selamat kamu. Tidak akan ditempatkan kamu di neraka jahanam kekal. Karena apa? Allah mengancam, menjanjikan orang-orang yang menyekutukan Allah, tempatnya di neraka jahanam itu kekal. Nah, kalau saya nanti bertanya, Dek, di manakah Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen yang mengatakan dia adalah Tuhan? Di mana? Nggak tahu aku di mana ayatnya. Dulu memang dikasih ke pendeta, lupa aku ayatnya itu kan di mana. Tidak ada Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen. Karena apa? Karena sudah kamu baca di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejak kapan 12 suku bangsa Israel yang mempercayai Yesus hanyalah seorang Mesias? berarti kakak ini sebagai Muslim pelantaran dari Muhammad ya, nggak pelantaran dari Muhammad ya. Nabi Tapi Muhammad. maaf ciptanya. Bukan begini, Dek. Ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman. Ya betul ya. Nah, segala firman yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah disampaikan kepada manusia, dan manusia mengikutinya. Sembahlah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Kami ikuti. Bersunatlah kamu sebagaimana juga nenek moyangmu Ibrahim bersunat. Kami ikutin. Berpuasalah kamu ketika di bulan suci Ramadan. Kami berpuasa. Bayarlah Muhammad- zakat. Kami Muhammad membayar. yang bilang itu kan, Muhammad kan? Ya, atas apa? Perintah dari Allah. Iya betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana orang Kristen, ya, orang Kristen dinyatakan oleh Yesus masuk ke dalam surga kalau menyembah Dia sebagai Tuhan? Di mana, adikku? Tunjukkan data sama saya. Di dalam Al-Quran ada tertulis, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Karena Islam artinya selamat. Nah, sekarang, kesabaran tunjukkan sama kakak, di mana Yesus menjanjikan keselamatan kepada umat Kristen ketika umat Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke lah, Kak. Makasihlah untuk Makasih. nggak terlalu dalam kasih. Makasih. Cuman ya namanya jemaat hanya diajar. Duduk di belakang ya, Dek ya. Jemaat yang hanya duduk di belakang ya. Hah? Jemaat yang hanya duduk di belakang ya. Iya, Kak. Cuma hanya pendengar lah istilahnya. Dek, bagaimana kalau ini jadikan PRD? Boleh deh nggak? Kakak minta satu pertanyaan nanti sama Pak Pendeta. Kakak minta tolong lah, Dek. Adek follow kakak. Ya, ketika Ya. kakak live nanti di roomnya Ito Faruk. Ya, hari Minggu kan ke gereja nih. Ya. Nah, Senin naik ke room atau tidak hari Minggu malam naik ke room Ito Faruk. Sampaikan pertanyaan kakak. Kalau nggak divideokan, dicatat. Ada Ya. seorang mualaf bertanya sama saya, Pak Pendeta. Ya. Satu data saja, tunjukkan. Pertama, di mana Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk hukuman disalibkan karena menebus dosa. Kedua, di mana Yesus menjanjikan kepada kita umat Kristen akan masuk surga kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Di mana tertulis? Kakak minta cuma dua itu aja. Oke deh, malam hari Minggu malam kamu naik ke sini. Yang satu di mana Yesus diserahkan dan kedua di mana Yesus Di mana Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus, dia Ya, dihukum salib betul. untuk menebus dosa. ya, yang dua Nah, yang kedua, di mana Yesus menjanjikan kepada umat Kristen masuk surga kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan. ya, Ya, secara tertulis ya. iya Kak, iya. Ya, kalau pendetanya bilang Oke. imani aja, bilang percuma lah ku kasih kau perpuluhan pendeta, ku bayar kolekteku terus tiap minggu. Bilang kayak begitu, ya? Kalau dimarahin aku nanti kayak mana, Kak? Marahin balik deh. Kau ku bayar perpuluhan tiap bulan. Kolekte lancar terus tiap minggu. Pertanyaan itu aja tak bisa kau kasih. Berarti kau nipu nih Emang- Pak Pendeta. Nipu Emang kau nggak berani kau enggak, kayak emang gitu. boleh kita lawan seorang guru. Emangnya kita boleh lawan seorang guru ya? Bukan lawan. Kalau itu sudah Nah, terus? boleh kan? Karena Boleh kakak kita bilang tadi, praktek. Kalau gurunya salah, karena kakak gimana? bilang tadi lawan balik, jadi ketakut aku jadinya. Nggak apa-apa deh, tanya baik-baik, bilang gini, Pak Pendeta, itulah tadi ada dua pertanyaan dari seorang mualaf di TikTok. Tapi kalau ke Pak Pendeta rasa tidak terima juga, suruh dia masuk ke room ini. Ya, Oke nggak Kak, mungkin oke. pendeta zaman sekarang nggak punya TikTok, nggak mungkin, ya kan? Ya, oke Kak, oke. Makasih diskusinya ya Kak ya. Sama-sama deh, semoga tercerahkan ya dek ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang kesalahan atau yang nggak berkenan ya Sama-sama Kak. adekku, kakak juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan, tetapi itulah kebenarannya. Enggak, cuman ya namanya kita ini manusia banyak ya kekurangan hanya untuk Betul menambah deh, ilmu atau tapi kakak boleh belajar. nggak? Kakak boleh nggak berpesan? Boleh Kak. Kalau hati kamu sudah mulai merasa ragu, carilah Tuhan yang benar, carilah tempat yang bisa menjadikan kau adalah sesungguhnya makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Paham ya? Ya. Kalau udah dapat nanti jawab dari pendetanya nanti aku konfirmasi lagi Kak ya. Benar. Oke, follow kakak ini ya dek ya. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama deh. Selamat sore, sehat selalu. Amin. Nggak tahu turun dek? Nggak tahu Iya turun? turun Kak, iya turun. Tidak tahu? Tahu? Iya turun. Turun aja Kak. Turunin aja nggak apa-apa Kak. Aku tidak kesabaran. merasa puas lah Nama istilahnya, Kak. akunmu, Udah merasa puas nama lah Kak. akunmu. Diskusinya Kesabaran. tidak kakak menerima tamu apa dikembaliin sebagai tamu kan yang nggak ada lah namanya salah pemahaman atau saling apa namanya saling Kenapa jadi menebak turun, apa Dek? yang tidak masuk akal paling senang Masuk akal aku kan? gitu. Heeh. Iya iya semoga saya Kesabaran. selalu, ya.
Kesabaran. Sesuai lo nama akunmu sesuai sama kau. Biasanya Enggak, otak sabar itu ada Pisnora. ada Sesuai, sejarahnya. namanya sesuai. Pak. Ada sejarahnya dulu. Oh, ada sejarahnya. Iya, ada. Oke. Ya. Assalamualaikum. Silakan ya, Dek ya. Benar Ya, Kak. ya. Turunkan aja Kak ya, turunkan aja lah. Salam kenal. Oke. Iya. Salam kenal dulu sebentar, 1 menit. Salam kenal buat Aduh. sahabat. Udah turun dia, Bang. Turun. Iya, Abang terlambat ngomong. Iya, nggak apa-apa, nggak. Ini kalau dia dengar, saya sudah DM dia, saya ingin kenal sama dia, salam persaudaraan buat dia. Banyak juga yang minta mic loh. Emang nggak tahu ada lagi mau disampaikan tempat Anda noise banget. Mohon maaf ada tahu saya turunkan noise banget. Noise. Saya pakai headset ini. Nah dia nih. Ante Hesti kemana? Apa? Junta, selamat sore. Junta. Junta. Kenapa pada noise-noise? Jupri. Banyak kali. Oke, Ante ambil alih. Saya lanjutkan lagi menonton badut. Saya lanjutkan lagi ya. Dia kurang asam. Aku itu disuruh dia bagian ngecek pasien. Kira-kira pasiennya begini-begini dia ambil sama dia. Awak diam. Ini kurang asamnya nih anak. Aku suka kalau bahas tentang salib. Aku suka itu. Awak bagian ngecek pasien. Sakit apa? Bagaimana sakitnya? Ini. Oke, Jupiter. Selamat sore. Jupiter. Samsul Rijal, selamat sore. Samsul Rijal. Oh iya. Mandi. Oh ya. Ada moderator gak di bawah? Al, selamat sore Al. Iya, selamat Al. sore. Iya, Kristen Islam. Kristen. Oh Kristen. Oke. Ya. Ini tema kita Bang. Siapa kutuk Taurat dan Yesus? Gitu. Ini beranjak dari Galatia 3:13 Bang. Udah ambil alih. Enggak. Galatia. Enggak. Kau dulu teh. Galatia apa? Apa tadi? Galatia 3:13 Bang. 13 ya, mana 13 berapa itu? Galatia 3 nomor 13. Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Ya. Bacakan. Saya bacakan. Silakan bacakan. Enggak cair dong. Siapa tadi tuh? Diberkatilah kau yang tadi, nggak tahu siapa kau. Ya, saya bacakan dulu ya. Bacakan silakan. Oke, kita ini Ya, silakan. diskusi yang baik ya. Kita diskusi dengan Ya. yang baik. Oke. Siap. Galatia pasal 3 ayatnya ke-13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kenapa masalahnya di situ? Yang mengutuk Taurat dan Yesus siapa? Nah, baca dari awalnya dulu, pahami dulu dari Iya, awalnya. baca. Yesus menebus kita dari dosa. Nah, apa yang Kutuk Bang, gak ada kata dosa. Kutuk. Bentar dulu, makanya kita berdiskusi. Ya jangan dengan ditambah-tambahi Bible-nya. baik. Saya tidak menambahkan, saya cukup Dosa menjelaskan. mana di situ kata dosa? Kutuk. Tidak menambah-nambahkan dan saya tidak menguranginya, ya. Makanya baca dari dosa awal. itu di mana Bang? Ya, Kristus telah menembus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk itu sendiri demi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana dosanya? Iya, mana dosanya? Dosa itu tidak dilihat, ya. Tetapi Udah. dosa itu adalah Bang, perbuatan Bible yang kau seseorang. bacakan Galatia 3:13, di mana di situ ada kata dosa? Bukan masalah Jangan ditambah-tambahi Bible-nya. Saya tidak menambahkan. Tadi kakak. Mana di situ tadi kata kakak dosa? Bertanya. Iya, tadi kakak. Mana di situ kata dosa? Kata dosanya mana? Kita ini berdiskusi dengan baik, ya. Karena kamu itu berbohong. Kamu tepu-tepu. Kalau mau diskusi jangan tepu-tepu dong. Justru kau tidak mengerti apa yang dimaksud dalam surah Galatia. Mana kata dosa di dalam Galatia 3:13, Bang? Kutukan itu dosa atau tidak? Atau bukan? Di mana tertulis kutuk adalah dosa? Di mana? Tanya dulu kau, kutukan itu dosa atau bukan?
Kukutuk kau bukan berarti kau berdosa karena kesel aku maka kau kutuk lah kau. Ya. Kutukan itu adalah suatu dosa yang Di mana datanya kutuk itu adalah suatu dosa? Sekali salib. Itu Di kutukan mana suatu- datanya kutuk itu adalah dosa? Di mana? Saya akan ngomong sama kau. Ya, kutukan itu suatu perbuatan atau Di mana datanya kutuk itu adalah dosa? Ini yang kau suruh Mana di situ ada kutuk itu adalah dosa mana? Mana di situ? Saya tanya dulu sama kau. Saya tanya sama kau dulu. Bukan ya, biar kamu pintar ya. Nih ya. Ya. Saya tanya sama kau. Kau lihat Pintar kamu ya, pintar ya. sama kau. Pintar ya. Nih, Ya, saya tanya sama kau. Kristus dia beri diam dulu lah. Kau laki-laki apa perempuan? Kristus telah menebus. Ini perempuan, jaga manusia juga di cerewet Bible juga. sekarang kita ya Tuhan. Kau laki-laki apa perempuan sih? Kau juga bukan laki-laki. Ya Kau ampun, perempuan. aku lagi ngomong loh. Silakan. Aku lagi ngomong. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya udah kau diam. Diam. Kristus telah menebus, ini manusia ya, tapi di Bible sekarang jadi kita, menebus manusia atau kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk itu sendiri demi manusia. Bila sekarang kita, ya Tuhan aku belum selesai membaca loh. Allah Akbar la ilaha illallah. Aku belum selesai membaca. Jangan. Itulah kalau kebanyakan makan beduang, rocos saja padahal kau laki-laki. Ya, sudah dikatakan di situ. Aku bacakan dulu sampai habis. Allah Sudah jelas-jelas di Akbar. situ. Sudah Aku jelas-jelas di situ. bacakan dulu sampai habis. Saya sudah bacakan tadi, ngapain dibaca-baca lagi? Ya udah kalau nggak ada, dan kamu bacakan kan? Astagfirullahaladzim. Nah, kamu bacakan. Oke. Makanya, Sekarang apa yang pertanyaannya ada Pak. dalam- Begini, Pertanyaannya, siapa yang astagfirullahaladzim la ilaha. Stop dulu. Pertanyaannya, siapa Apa? astagfirullah. Ya, siapa? Apa pertanyaannya? Apa? Ya, siapa yang kutuk Taurat atau Yesus? Yang kutuk Taurat dan Yesus ini siapa? Begini penjelasannya ya. Ya, Yesus disalibkan dengan karena dosa lama dan dosa sekarang ini telah ditebus oleh Kristus. Itu masalah itu dikatakan Di situ. mana datanya itu? Kita jangan beranjak situ, kita selesaikan Iya. dulu. Kan saya jelaskan, saya mau menjelaskan. Ya Tuhan, Kau ini laki-laki apa perempuan sih? Kau ini laki-laki atau perempuan? Aku perempuan, ngajar aku merocos. Mulutku dua. Justru itu ya. Kau laki-laki. Ketika saya bicara, kau juga diam juga. Kau laki-laki apa perempuan? Kau ngomong aku diam loh tadi. Kau ngomong laki-laki aku juga. diam. Kau laki-laki apa perempuan? Ya, Kalau itu, aku saya merocos saja wajar, karena mulutku dua, aku perempuan. Kau laki-laki ngerocos, mulut kau berapa? Mulut kau boleh saya berapa? bertanya? Mulut boleh saya kau bertanya? berapa? Jawab dulu. Boleh saya bertanya sama kau? Mulut boleh saya kau bertanya? berapa? Jawab dulu. Sebentar dulu. Saya bertanya sama kau sekarang. Boleh. Nih, aku dengar ya. Aku dengarkan kau ngomong ya. Aku dengarkan kau ngomong ya. Silakan. Saya bertanya sama kau. Siapakah Tuhan sebenarnya? Ini dulu. Siapa aku Taurat ini? Jangan Ini dulu. ada dulu. Tadi Ini dulu, ini belum selesai. Silakan kau ngomong ini dulu. Ayat Galatia pasal 3 ayat ke-13, nomor ke-13, saya sudah menjawabnya dengan baik. Sekarang saya bertanya dengan Mana jawabanmu? Siapa yang ngutuk? berarti kau tadi Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Siapa yang ngutuk? Jangan dulu lari. Orang dari tadi ini yang dibahas. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Siapakah Tuhan sebenarnya? Ayo, dijawab dulu. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Jangan hanya kalian bertanya sama orang-orang Kristen. Saya juga bertanya sama kalian. Siapa? Ya kamu, makanya kamu jawab dulu nih. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Tadi sudah dijelaskan. Ya, Apa yang kamu jelaskan? Kamu belum jawab. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Kau bilang ini roti atau martabak, Pak? Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Nangis. Nangis. Kakak. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Kakek nangis ya. Kakek Yaudah jawab. Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Kakak saya sudah menjawab tadi. Saya bertanya sekarang. Apa yang kamu jawab? Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Siapa kutuk apa jangan seperti pertanyaan Siapa yang ngutuk Taurat dan Yesus? Itu pertanyaanmu itu sama seperti anak SD. Ya udah jawab. Nah, biar saya jelaskan sama kau. Jawab. Sebentar dulu. Jawab saya menjawab. Tetapi kau nyambung. Nah, di surah Galatia tadi pasal 3 ayat ke-13 ya. Di situ dikatakan tentang penebusan kutukan. Ya, penebusan kutukan. Siapa yang menebus kutukan itu?
adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya disitulah dikatakan bahwa terkutuk. Jadi yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Bukan Yesus yang terkutuk, tetapi kutukan itu. Terkutuk dia, sebut dia, dengerin ya. Jangan balik-balikan dulu. Dengerin baik-baik ya Pak Pendeta ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, ya kan? Dengan jalan menjadi. Jangan dulu balik-balikan dulu. Dengan jalan menjadi. Iya, jangan kemana-mana, jangan ke sono. Kok kemana-mana ini belum selesai? Dengan jalan menjadi. Dengan jalan menjadi. Ini namanya bukan berdiskusi dengan ini baik. namanya. Saya ulangi lagi ya. Kristus ya, saya ulangi lagi ya Pak ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi Ya, teruskan saja dulu. Saya tidak mau menyambung-nyambung. dengan jalan menjadi kutuk oleh karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, Yesus ini dikutuk karena apa? Teruskan saja dulu. Ya, aku nanya Pak, Yesus ini dikutuk karena apa? Begini saja, kita ini berdiskusi dengan Begini baik. saja. Yesus ini terkutuk karena apa begini? Nggak nyambung. Akhirnya Silakan dulu. kisah cinta. Silakan dulu bernarasi. Pertanyaannya Pak, Yesus ini terkutuk atau dikutuk karena apa? Sudah diam ya, jangan dipotong-potong ya. Oke. Ya, saya jelaskan kembali sama kau tentang surah Galatia pasal 3. Jangan nanti dibilang tidak ada jawabannya.